Kingdom. Oh, tidak terdengar kalah suara kita sepertinya oleh suara Kingdom yang ada di ujung sana. Dan pastinya Sonic pun di sini tidak kalah semangatnya. Jadi langsung saja, let's go Royal Derby. Ini dia untuk Royal Derby MPL season yang ke-10. Memasuki karena laningnya masing-masing Kairi dan juga Albert. Akai dan juga Link. Ini bakal menjadi pertandingan yang menarik juga. Adu retribution yang pasti akan terjadi dengan suara-suara dari Arky Kingdom yang udah menyala sekali di belakang sana. Iya, dan pastinya ini masih farming dulu sih semuanya. Apalagi kalau dengan kondisi Link yang sekarang ya, dia butuh banget untuk dapetin level 4 lebih cepat atau terlebih dahulu. Untuk bisa langsung memberikan pressure, extra pressure. Terutama di sini berhadapan dengan Melissa. Melissa gak boleh diberikan item terlalu cepat juga. Apalagi Melissa ya. Kalau aku bisa bilang dengan satu buah Windtalker aja, damage-nya dia udah cukup berasa. Apalagi dibantu dengan adanya kehadiran Muddles. Betul. Hei, ada pergerakan dari Albert sepertinya dan bergerak langsung ke arah dari Little Wanderer. Tapi Keyboy dan juga Kairi ada di area tersebut beserta dengan Sans. Dengan Valentinanya berusaha untuk mengusir langsung ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Anarchy Hoshi. Iya, sedikit pertukaran damage terlebih dahulu terjadi nampaknya untuk early-nya. Tapi kali ini pergerakan Albert gak berhenti sampai di sana. Udah menuju ke arah top lane nampaknya dengan Kumpa yang sudah berhasil ditumbangkan oleh Melissa dari seorang cewek. Tapi ini dia hanya terfokus ke arah buff saja. Yep. Sementara untuk di area mid juga mereka masih bersama-sama untuk menghilangkan langsung ke arah wave minionnya, mengumpulkan dulu dari sisi level, dari sisi goldnya, agar nanti bisa cepat untuk bergerak, membantu rekan-rekannya di lane yang berbeda. Dan sesaat lagi akan ada pertemuan antara Boots dan juga R7 yang menggunakan langsung ke arah Pakito, di mana Bootsnya sejauh ini masih berhasil untuk mendorong mundur sedikit, tapi Albert mengamankan dulu ke arah Little Crab yang ada tepat di depannya. Oh ya, meskipun memang ada sedikit gangguan dari seorang Boots, tapi masih bisa diamankan dengan begitu mudahnya. Nggak butuh retribution juga pastinya untuk creep yang cukup kecil, tapi PYN yang kali ini mungkin akan memberikan satu perlindungan supaya Albert bisa memiliki space yang lebih besar dan Turtle sudah terspawn di menit yang kedua. Yep, Turtle yang pertama. Ini pun pastinya akan menjadi pembuka dari pertempuran mereka, atau tidak akan ada kontes. Karena untuk kali ini R7 sepertinya dari jauh melihat aja, dan juga dari Albert mendengar sedikit ke bagian depan. Tapi untuk kali Turtle-nya berhasil untuk diamankan, di mana jepitannya berhasil juga mendapatkan karena dua player. Lemonnya mundur lagi, berhasil selamat, tidak ada yang tumbang sejauh ini. Baru dimulai tapi di dia perebutan retribution sudah terjadi dan Kairi berhasil mendapatkan retributionnya dengan cukup on point. Tapi belum berhenti sampai sana juga Keyboy akan memberikan gangguan lagi, memaksa Albert untuk mengeluarkan beberapa source skill-nya, masih bisa diamankan tentunya, dan ini dia untuk emblemnya. Ya, sama-sama dengan Demon Slayer untuk kedua jungler ini. Yap, tapi Kairi cukup beresiko loh, dia seorang diri berada tepat di pusat dari area defense yang dimiliki oleh Rakyoshi barusan loh. Oh iya, dan balik lagi dari Albert dengan attack speed, sedangkan dari Kairi dia mainin untuk cooldown reduction untuk retribution dia. Wow, Maksimal. pintar ya. Bermain untuk dari sisi cooldown. Kalau dari minimap kita lihat lagi antara Boots dan juga R7. Tiada hentinya, dua hero ini ada pergerakan pula. Sans, Keyboy, akankah mereka masuk ke dalam rumputan, di mana untuk ceweknya berfokus menghilangkan satu shield. Dan mereka ternyata ada 1, 2, 3 hero bergerak langsung ke area dari Godline itu sendiri. Belum mau terlalu maju, wave minionnya segera dihilangkan pula, dan Keyboy masih bersembunyi. Iya, mencoba untuk menahan Lemon nampaknya sebentar saja karena di area mid lane sudah ada seorang Sans yang akan coba untuk nge-clear dengan lebih cepat. Tapi baik lagi, kalau kita ngomongin R7 dan juga Boost, lihat damage yang bisa diberikan oleh seorang R7 memang udah cukup banyak. Tapi dengan hero regen seperti ini, Esmeralda melawan Pakito bakal menjadi fight yang cukup lama, Pak Pulu. Itu lama banget masalahnya. Masalah berganti-gantian, di saat cooldownnya ada, ya udah itu waktunya untuk nge-regen SP lagi gitu. Fun fact. Terakhir kali Lemon bermain mid laner ketika Grand Final MPL di season 6 dengan hero Lunox. Season 6? Season 6, sekarang udah season 10. Lama ya. Lama ya cooldownnya ya untuk pakai mid lane lagi. Tapi ini kita bakal lihat juga perebutan ke area purple buff terlebih dahulu. Karena Kairi udah ada di area tersebut dengan happy spin-nya yang sudah standby. Tapi belum ada perebutan terjadi. Bahkan berhasil diamankan oleh seorang Kairi ya. Oke, purple buff-nya berhasil diambil oleh Kairi, menjadi PR tambahan untuk Albert. Tidak punya purple buff, tidak punya bahan bakar untuk bisa bergerak dengan energinya yang sangat boros. Dan sekarang Turtle-nya pun
tidak ada kontes. Ya, gratis untuk Onyx Esports dan kekuatan dari Akai sudah mulai terlihat bahwa dia bisa melakukan raid tanpa perlu takut karena dia punya HP yang cukup tebal. Benar, dengan 2 level perbedaan pula. Dan sekarang dari Orange Buff-nya kembali diamankan. Mereka mendapatkan begitu banyak keuntungan dan juga untuk kali ini mundur lagi, mundur teratur. Ada Popolekupa yang tepat berada di depannya disebut dengan Epic Spin. Dan sepertinya tidak akan bisa selamat dengan begitu banyaknya serangan yang diberikan oleh Onyx Esports. 4 pemain melawan 2 pemain, tentu saja dari Onyx Esports bisa mendapatkan Skylar dengan begitu mudahnya. Tapi nggak cuma Skylar yang menjadi target mereka. Berikutnya masih ada outer turret di area top lane. Lemon menjadi salah satu penjaga yang begitu baik. Semuanya di-clear dengan begitu cepat. Tapi untuk mid lane-nya mereka juga harus memberikan satu penjagaan. Yap, Boots. Hanya seperempat mana lagi. Ya, yang serem juga dari Melissa yang sudah berhasil untuk menyelesaikan Windtalker semenjak menit yang keempat tadi. Yap. Pressure dia bakal jauh berasa ya, apalagi dengan Popolekupa yang HP-nya ini adalah salah satu marksman dengan lowest HP yang ada di Lane of Dawn. Untungnya dia masih punya sedikit backupan dengan shield yang dimiliki nih Om ya. Dengan shield yang bisa dihasilkan juga dari source skill yang dia punya. Cuman untuk Melissa, my eyes on you-nya akan sangat mengganggu sekali. Memberikan jarak yang begitu nikmat. Dia hanya tinggal memberikan damage-nya saja. Dan juga untuk kali ini ada silent, ada efek silent yang berhasil langsung dilakukan. Dan Suns-nya harus mundur kembali sabar. Iya, memberikan satu copy ultimate dengan ayamnya. Tapi kali ini perebutan lagi-lagi terjadi di area purple buff. Masih bisa diamankan Albert. Udah punya bahan bakar nih untuk saat ini 40. Tapi masih di area mid lane Lemon bersama seorang Vayne. Belum ada satu inisiasi fight yang mau dibuka terlalu jauh oleh kedua tim. Fokus objektif. Yap, plus Kyrie juga tadi sepertinya masih menahan untuk sisi retribution-nya ya. Yap. Dia menahan, dia ingin mengadu aja dari seluruh source yang dia miliki. Dan juga Lemon mulai bergerak maju, ngecek dulu ke dalam rumputan. Siapa saja yang ada di dalam rumput tersebut. Dan sekarang Orange Buff-nya akankah berhasil menjadi milik dari Kyrie. Dan benar aja sepertinya Orange Buff menjadi milik dari Akai. Ini udah masuk ke dalam skema permainan untuk Onyx Esports. Bagaimana mereka bisa untuk men-zoning out RK Hosty. Jungle mereka semuanya juga bisa diambil oleh Onyx Esports. Objektif Turtle lagi dan lagi seharusnya ini tanpa kontes sama sekali. Jadi Onyx mereka benar-benar unggul. Apalagi dari kendali EXP yang sudah didapatkan oleh Kyrie. Weh, itu udah ada Tempest Oblade. Akankah kali ini dari linknya masih bisa selamat, masih bisa pergi dan masih bisa kabur tersebut. Sementara kartelnya berhasil diambil lagi oleh pemain dari Onyx Esports dan juga Lemon tertinggal seorang diri berusaha untuk kabur dari tersebut. Di mana Akai-nya berusaha untuk bisa mengejar. Belum ada body slam, belum ada headbutt, tapi di area mid udah ada satu outer turret berhasil dihancurkan. 100% objektif karena Turtle berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Tapi RRQ Hoshi gak berhenti sampai di sana. Mereka masih punya kesempatan. Terkenal dengan late game-nya yang begitu galak, mungkin bisa menjadi salah satu jawaban dari RRQ Hoshi. Tapi yang mau potensi late game seperti apa yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi? Waduh. Split push mungkin salah satu jawabannya. Tapi ini juga cukup berbahaya. Apalagi Albert kalau memang dia harus melakukan split push. Dia harus berhati-hati dengan efek kejutan-kejutan. Misalnya kalau ada Matilda yang mencoba untuk mengejar. Waduh, itu dia Cycling Eagle memaksa Tempest Oblade agar bisa keluar defense shot. Dia pergi ke arah yang lain, masih bisa selamat. Tapi di area yang lain udah Devipsin langsung aja berhasil menjepit ke arah R7. Tapi R7-nya masih berhasil lari. Iya, kita udah melihat pergerakan dari seorang Kibo yang begitu agresifnya. Circling Eagle bisa banget menabrak ke arah seorang Albert. Bahkan satu outer turret ditambahkan lagi. Bagi teman-teman dari Onyx Esports, Kibo belum berhenti sampai sana. Mencoba untuk memberikan sedikit gangguan dan distraksi untuk teman-teman RRQ Hoshi. Oke, menit 8 coba lihat poin killnya. 1-0. Yes, tapi tidak cuma poin kill yang kalau kita lihat. Iya, Ekonominya, goalnya. ekonominya. 4.000, 5.000. Jaraknya loh. Jaraknya goal gapnya ini benar-benar jauh banget. Onyx Esports mereka memainkan objektif dengan sangat rapi. Yep. Match 1, match 2 kalau kita tonton tadi. Mereka dari sisi poin kill-nya lumayan jauh. Tapi goal gapnya paling 2.000. Yap. 3.000. Tapi kalau yang sekarang Onyx mereka benar-benar bisa mengendalikan karena mereka sanggup untuk nyebrang masuk ke dalam jungle dari RRQ Hoshi dengan cukup nyaman dengan hero yang dipakai oleh Kyrie sekarang adalah Akai. Dan Kyrie bisa dibilang jadi mandiri ya Om ya. Mereka pun tidak terlalu banyak untuk memikirkan pergerakan Kyrie apabila dia sendiri. Karena pastinya dengan durability yang dia punya, dengan soul kill yang dia punya, dia bisa mempertahankan diri dengan sangat-sangat baik. Hanya saja Albert mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Maya shot on you-nya langsung dikeluarkan pula. Lemon harus mundur sedikit. Ada Keyboy ketahuan posisinya, langsung diberikan sebuah tumbukan aja ke arah perut. Tapi untuk Keyboy-nya masih berhasil kabur. Hanya saja Sans melakukan death karena yang berbeda. Dan juga R7 mencoba untuk masuk sedikit agar bisa menghantarkan damage-nya. Oke, Sans di level yang ke-11 sudah pasti damage-nya begitu mengerikan. Tapi kita bakal lihat juga dari seorang Albert masih bisa melarikan diri terlebih dahulu. Membuat dari Onyx Esports akan lebih sabar karena Lord juga udah terspawn. Lord yang pertama yang mungkin bisa menjadi satu tempat fight yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Kalau misalnya dapat Lordnya untuk RRQ, ini bisa ya setidaknya menyamakan kedudukan mereka dari segi goldnya. Yap, kadang
keadaan seperti ini RRQC bisa membalikkan loh. Mereka bisa mendadak mendapatkan Lord dan itu pun membalikan keadaan dengan sangat-sangat cepat. Tapi ternyata Lord yang pertama tidak adanya kontes. Akankah Onyx Esports mau maju dan juga melakukan sebuah invasi di mana Kiboy di bagian atas ngezoning lagi pergerakan Albert kali ini nggak dikasih space, bahkan dari seorang Kyrie memukul mundur begitu saja, still survive. Ada R7 juga yang bisa memberikan pukulan mundur terlebih dahulu, tapi Lemon yang cukup menggagu sedari tadi semua sisi dari Land of Dawn, selalu kehadiran Lemon. Untuk sejauh ini benar-benar dikuasain Om. Iya, tiap lini. Jauh sih ya. Damas by Axe sendiri ada Sans di sana kan yang sebagai top damage jadi ya. Cuman XP levelnya yang beda jauh. Dari Sans dan juga Lemon ini beda 2 level. Dari Kyrie mungkin. Bedanya juga 2 sampai dengan 3 level untuk Albert. Jadi jauh banget karena perbedaan antara purple dan juga orange buff yang bisa diambil oleh Onyx Esports. Belum lagi cewek damage-nya udah jadi semuanya. Windtalker ada tadi terakhir kalau kita lihat Berserker Fury ada di sana. Kritikal seperti apa nantinya akan dihasilkan. Belum lagi yang dia bawa adalah Inspire. Hasilnya pasti bakal kencang dan juga damage-nya akan meledak-meledak masuk ke dalam tubuh pemain dari RRQC. Coba lihat My Eyes on You-nya langsung aja memberikan damage ke arah Finn. Finn-nya harus mundur sedikit ke bagian belakang dan Kyrie-nya beserta dengan player yang lain mencoba untuk perlahan tapi pasti masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQC. Menuju ke arah base turret, tapi kali ini masih bisa ditahan semua, memberikan satu penjagaan yang luar biasa dari RRQC. Belum perhatikan minion wave-nya akan segera memberikan altar terbuka, tapi Albert masih survive dengan adanya hard guard yang dibuka juga. Lemon di bagian belakang, tapi kabarnya memang Sonic karena beberapa pemain tapi gak ada damage yang terasa yang bisa masuk ke dalam tubuh dari Onyx Esports dan R7 sendirian di sana. Gak ada backupan damage dan membuat R7 harus hilang untuk pertama kalinya. Oke, 2 player hilang Om Wawa. 3-0 adalah point kill sementara. Nice response tadi yang dilakukan oleh Sans. Dia membalaskan Cold Altar langsung juga Cold Altar aktif dari Valentina. Oke, mereka sepertinya udah mulai panas. Udah siap untuk memaksakan apa yang mereka inginkan, yaitu kemenangan di game yang pertama. Kenapa? Karena sudah mulai berkumpul seluruh hero dari Onyx Esports, tapi mereka lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada utility di tempat yang lain yang bisa mereka ambil. Gila, ini stabil banget buat Onyx Esports, tidak terlalu memaksakan untuk langsung naik melakukan end. Dan dari item build-nya juga Melissa dari cewek sudah full item damage. Dia bahkan punya 1 buat steel leg clip untuk berjaga-jaga, sedangkan item dari Skyler baru jadi 2. Tidak bisa mengejar damage dari cewek. Jadi cewek udah terlalu jadi banget. Belum lagi coverannya dia, Clock of Destiny, Lucky Legend, Holy Crystal. Ini buat Sun. Enchanted Talisman juga ada di sana. Waduh. Wah, beda goldnya sampai 10.000. Terlalu jauh dari sisi gap goldnya. Jadi RRQC ya satu-satunya jalan sekarang mereka harus bisa main, sabar, tarik ulur. WON pula Om. Wah, Semakin sulit untuk dideketin. Iya. Go away-nya aja adalah salah satu PR. Iya. Dan sekarang dia punya WON. Mau gimana lagi PDKT-nya ya kan? Iya. Tapi kali ini Lord udah spawn dan akan menjadi beberapa pertarungan selanjutnya di mana dari Onyx bahkan udah mulai memberikan satu inisiasi. Yap, sementara itu untuk Lordnya udah mulai dicolek, udah mulai diberikan damage-nya. Tidak akan ada kontes lagi dan lagi dari RRQC karena mereka masih hanya akan menahan dari dalam base-nya. Oke. Purple buff pun kembali diambil. Iya, Kupa nggak bisa ngedapetin satu pun turret. Popol dan Kupa yang terkenal dengan PT jasa bongkar turret kali ini nggak ada satu altar pun yang bisa disentuh dari Onyx Esports. Dan dengan adanya Lord di area mid lane yang udah mulai bergerak bakal jadi bencana di mana satu spawn yang dibuka oleh seorang cewek mampu untuk memberikan damage ke arah 3-4 pemain sekaligus. Ih, My Eyes on You-nya bukan main tadi, damage-nya area dan semuanya. Langsung mundur teratur, balik kanan gerak dan sekarang Lord-nya sudah mulai masuk ke bagian dalam di mana My Eyes on You langsung aktif begitu saja dan juga untuk altarnya langsung saja memberikan sebuah damage begitu mematikan plus. Sebuah backupan juga kepada rekan-rekan tapi begitu malah bergang nyawa dengan begitu banyaknya damage. Tapi untuk kali ini ada type of play yang harus dikeluarkan. Apakah dia bisa mendapatkan karena satu orang di mana Melisanya harus down, tapi Albert menjual seorang diri bagian belakang di mana untuk Angel aja. Seorang Tiri berusaha dan untuk kali ini Lordnya masih free sejauh ini, namun dari Skylar berhasil untuk kabur ke bagian belakang dan juga regenerasi yang dia punya dan mereka punya kesempatan mendapatkan game yang pertama. Onyx Esports. Onyx